wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang minulya para alim, para ulama sesepuh sini pesepuh, wabil khusus dumateng para jamaah salat subuh Masjid Al-Halimi. Ingkang kula hormati para asatid Ustadz Al-Halimi, adik-adik ingkang kula banggakake, alhamdulillah kita saged makempal ing dalem subuh punika kanthi sehat wal afiat meskipun satu malam dan beberapa hari ini kita diguyur hujan yang sangat lebat. Ada yang sakit-sakit, pilek-pilek paling nggih. Adik-adik ya, nggak apa-apa ya. Kita masih ngaji ya, semangat ya. Ya, itu wajar adik-adik. Kalau misalkan pilek biasa, nanti minum obat aja ya kalau sudah buka ya. Nah, sholawat serta salam mugia konjuk dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilih pagi punika kita ngawali maos kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Asy-Syarif Al-Hasyimi saking kota Kairo, Mesir. Beliau merupakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyid berarti keturunan bendera kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenalnya sebagai Habib ya. Siapa yang adik-adik tahu? Habib siapa yang tahu? Habib Syekh, betul. Ada Habib Ja'far. Ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan antos mawon, Pak. Ini merupakan para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya keturunan yang mulia. Salah satunya adalah yang telah mengumpulkan hadis-hadis ini. Hadis ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan dari kitab-kitab yang terkenal seperti Imam Bukhari, dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Ada yang gabung dengan kita melalui Zoom. Kemudian yang pertama, hadis pertama, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Ati, suatu ketika saya akan datang. Ata ya'ti. Ini berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau tidak akan maka sekarang. Ati, saya akan datang. Mustaqbal atau hal zamannya ya. Babal jannah, saya akan datang ke pintu surga yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Fa'astaftihu, kemudian aku minta untuk membukakan pintu. Fayaqulu al-khazin, kemudian berkata penjaga surga, man anta, siapakah engkau? Fa'aqulu, aku berkata, Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga pintu mengatakan, bika umirtu, kepadamulah aku diperintahkan, Allah aftaha li ahadin qablaka, agar aku tidak membukakan pintu selain engkau ya, sebelummu. Jadi dari sini dapat kita pastikan bahwa orang yang akan masuk surga untuk pertama kali tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi yang lain, bukanlah kita, tapi Rasul. Terus nabi-nabi sebelumnya Rasul seperti apa, Pak? Sebelumnya Rasul belum bisa masuk surga. Meskipun Rasul ini datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
datangnya adalah sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman, yang tidak ada nabi selain Nabi Muhammad setelahnya. Kalau memang ada, maka kita pastikan bahwa nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Ada banyak sekali nabi-nabi palsu setelah Rasul yang mengaku saya adalah seorang nabi, menerima wahyu, padahal dia adalah seorang nabi palsu. Di zaman setelah Rasul, di zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ada seorang perempuan juga namanya Syaja. Ini adalah dukun ramal yang mengatakan bahwa saya ini mendapatkan wahyu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka adalah seorang nabi-nabi palsu ya, yang tidak bisa membuktikan kebenarannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nabi akhir zaman, nabi yang tidak ada nabi selain beliau, ya? Karena kita lihat dari sejarah panjang beliau, sebelum nabi kita ada nabi namanya Nabi Isa, Nabi Musa. Di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Zabur, terdapat tanda-tanda kenabian akhir zaman. Nanti akan datang di akhir zaman, ya, seorang nabi namanya Ahmad. Qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku merupakan nabi untuk kalian dan akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Ini adalah jelas adik-adik semuanya. Di dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Di dalam Injil mereka dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang Bani Israel yang kita katakan sebagai orang Yahudi dan orang Nasrani, kita kemarin sudah membahas ya, orang Yahudi itu adalah pengikut dari Nabi Musa, ya, orang Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa. Ingat-ingat itu. Nabi Musa serta Nabi Isa merupakan Nabi Bani Israel. Israel kita kenal sebagai bangsa yang telah menjajah Palestina. Kita tahu ya semuanya ya, kemarin kita sudah membahasnya. Dan di dalam Taurat dan Injil atau kitab mereka sebelum kitab itu dirubah, mereka sudah dijelaskan oleh Allah sedemikian rupa detail dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya seperti apa, hidungnya seperti apa, kulitnya seperti apa, ya. Bahkan sampai mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya mereka mengenal anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Siapa yang hafal? Juz 2. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Taurat dan Injil, mereka adalah ahli kitab. Orang-orang ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Ingat-ingat, ahli kitab itu siapa Pak? Nasrani dan Yahudi. Orang Kristen dan orang Israel sekarang itu. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka mengetahui anak mereka. Saking detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebenarnya mereka itu mengetahuinya, tapi mereka apakah beriman kepada Rasul? Tidak, mereka tidak beriman. Padahal tanda-tanda itu sudah sangat jelas adik-adik semuanya. Jelas wajahnya Rasul seperti apa, hidungnya seperti apa. Adik-adik pernah mengenal sejarah Pendeta Bahiro? Pernah.
Rasul di umur 12 tahun pernah diajak oleh pamannya untuk mengunjungi, untuk berdagang di negeri Syam. Negeri Syam itu mana sekarang Pak? Negeri Syam itu adalah kota atau negara-negara yang membentang dari Jordania, Saudi Arabia ini ya. Atasnya itu namanya Jordania. Sampingnya namanya Palestina. Sampingnya lagi namanya Israel, ke atas lagi namanya Suriah, ke atas lagi namanya Lebanon. Jadi negeri yang membentang dari Jordania, Palestina, Israel, kemudian Lebanon, ya, Suriah, 5 negara ini namanya negeri Syam. Ya, ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Fihim rihlatas syita iwasoif, mereka bepergian di musim dingin ke negeri Syam, ke negeri Yaman, dan musim panas ke negeri Syam. Kenapa kok negeri Syam di musim panas? Karena musim panas di negeri Syam itu tidak terlalu panas, sementara musim dingin di negeri Yaman itu tidak terlalu dingin. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini harus diketahui bersama. Sehingga dari situlah adik-adik semuanya, seorang pendeta Bahira itu ketika waktu mengetahui ada kafilah datang. Kafilah itu apa Pak? Kafilah itu adalah rombongan seorang yang membawa unta lebih dari 20 unta. Paham? Di sini membawa perdagangan di atas punuk untanya. Dulu yang namanya perdagangan itu nggak pakai mobil, belum ada mobil kok ya. Dulu belum mempunyai pesawat, belum ada kargo, belum ada kontainer. Maka pakainya adalah unta. Di atas unta itu, di atas punuk unta diletakkan perdagangan yang banyak, nanti dijual di negeri Syam. Pulang setelah terjual semuanya, pulang ke negerinya, pulaan lagi, jual lagi ke negeri Syam. Sampai di sini ada pengalaman ya, ada gambaran ya bagaimana jual beli di zaman dahulu itu seperti itu. Saat pendeta Bahira yang tinggal di suatu gereja itu, gereja tua yang ada di Jordania sana itu mengetahui ada seorang rombongan kafilah dagang, di situ selalu dinaungi awan yang sangat pekat sepanjang perjalanannya seperti itu. Kemudian kagetlah dia. Saya perhatikan kok ada yang aneh dari rombongan ini. Kemudian saat mereka itu duduk di bawah pohon yang sekarang itu masih ada, masih utuh sampai sekarang, bisa dilihat di Google ya. Pohonnya sangat tua, ribuan tahun, di mana Rasul pernah bernaung di situ. Ya. Kemudian dipanggillah para kafilah dagang tersebut. Wahai kafilah dagang dari Arab, masuklah ke gereja kami. Kemudian mereka masuk, disediakan hidangan. Dilihat dari sekian rombongan tersebut tidak ada wajah seorang nabi, ya, calon nabi. Kaget dia, pendeta Bahira itu kaget, kemudian mengatakan kepada pemimpin dagangnya, yaitu paman Abu Thalib, ya, yang telah mengajak ponakannya tadi, Muhammad kecil, seumuran kalian 12 tahun. Kemudian dipanggil, apakah kalian membawa anak kecil? Ya, saya membawa anak kecil. Di manakah dia? Saya letakkan di depan karena dia memang anak kecil, nanti ganggu hidangan kami. Panggil dia masuk. Panggilan dia masuk. Setelah melihat sosok seorang anak kecil namanya Muhammad, kagetlah pendeta Bahira itu. Masya Allah, ternyata anak itu adalah anak yang telah digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Wajahnya, matanya seperti apa, kulitnya seperti apa. Muhammad kecil itu seperti itu. Kemudian dipanggil, dia diletakkan di samping pendeta Bahira, ditanya, engkau siapa namamu? Muhammad. Ternyata Muhammad. Di dalam Injil itu adalah siapa tadi? Saya mengatakan Ahmad. Ahmad dan Muhammad sama enggak? Beda. Bodoh.
Ahmad dari kata Muhammad juga sama. Muhammad itu yang terpuji, Ahmad juga adalah yang terpuji. Maka disitulah kagetnya. Ya, nama Rasul itu bukan Ahmad Muhammad saja, tapi ada Mahmud yang identik dengan Hamidah, memuji. Mahmud yang terpuji. Ya. Kemudian siapa lagi? Abul Qasim, bapaknya Qasim. Panggilannya sangat banyak Rasul, ya, termasuk adalah Ahmad. Disitulah Rasul ditanyai oleh seorang pendeta Baqirah, terus siapa namamu? Muhammad. Bolehkah aku melihat punggungmu? Boleh, silakan. Di belakang punggungnya ini adik-adik semuanya terdapat tanda-tanda kenabian. Masya Allah. Mungkin tertulis di situ lafaz Allah mungkin, tapi ada tanda lahir. Sejak lahir sudah ada. Adik-adik punya tanda lahir, tai lalat. Tai lalat ada nggak di tubuhnya? Kalau tai lalat kecil, kalau yang agak gede, tai cecak ya. Nah ini nggak ada ya? Ada. Tai lalat, masa nggak ada? Ada beberapa yang ada. Tapi di situ Rasulullah SAW Muhammad kecil terdapat tanda-tanda kenabian. Makanya luar biasa. Rasulullah SAW sejak mulai kecil sudah diketahui oleh orang-orang Bani Israel sebagai seorang calon nabi. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan suatu ketika nanti di akhirat nanti setelah kita meninggal itu ada namanya kehidupan alam barzakh, alam kubur. Setelah kehidupan alam barzakh namanya alam akhirat, mahsyar. Ya, dikumpulkannya seluruh orang. Kemudian setelah itu melewati fase namanya fase timbangan. Ya, yaumul hisab, dihisab antara yang baik dan yang buruk. Yang baik dikumpulkan yang baik, yang buruk dikumpulkan yang buruk. Kemudian dimasukkanlah orang satu persatu ke surga ataupun ke neraka. Yang baik dimasukkan ke surga, yang sholat terus, yang membaca Al-Quran terus, ya, yang bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sering ke masjid akan dimasukkan ke surga. Sementara yang buruk maka akan diletakkan atau disiksa di neraka. Rasul itu adalah orang yang pertama yang masuk ke surga. Kemudian mengatakan, siapa engkau? Ketok pintu surga, dibukakanlah pintu surga oleh penjaga surga, yaitu malaikat siapa? Ridwan pintar. Kalau penjaga neraka namanya Malik pintar. Nah, itulah malaikat Ridwan mengatakan kepada Rasul, siapa engkau? Kemudian Rasul mengatakan Muhammad. Langsung kemudian aku tidak diperintahkan kecuali untuk membukakan untukmu. Terlebih dahulu baru orang-orang setelahmu. Siapakah orang-orang setelah Rasul yang akan masuk surga? Siapakah itu? As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul awwalun. Orang-orang yang masuk surga itu siapa? Orang-orang yang masuk Islam untuk pertama kali. Itulah orang-orang yang masuk surga setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Abu Bakar. Kemudian ada Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat ya, benar. Sahabat-sahabat itulah yang akan masuk surga untuk pertama kali. Kemudian hadis yang kedua mengatakan Afaruddini salah satu, kerusakan agama kita ada 3. Agama ini suatu ketika akan rusak. Kenapa? Siapakah yang merusaknya? Kata Rasul, faqihun fajirun, seorang ahli
fikih, seorang yang tahu agama tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu itu adalah haram, tetap saja dia langgar. Dia tahu bahwa perzinahan itu adalah haram, dia melanggarnya. Ini adalah orang yang mengetahui agama tapi dia melanggar perintah Allah. Yang kedua adalah imamun jairun, adalah seorang pemimpin yang zalim. Pemimpin itu siapa? Pemimpin. Kalau pemimpin suatu negeri itu adalah orang-orang yang amanah, maka negeri itu akan baik. Yakinlah negeri itu akan luar biasa hebat. Tapi kalau orang yang memimpin di antara kita itu adalah orang yang zalim, maka tunggulah kehancurannya. Wa mujtahidun jahilun. Dan yang ketiga adalah seorang mujtahid, ahli ijtihad tapi bodoh. Ya, dia tidak tahu agama tapi sok pintar. Dia tidak tahu halal haram tapi merasa bahwa dirinya adalah paling benar. Ini adalah yang akan merusakkan agama kita. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, ayatul munafiqin salasun. Tanda-tanda orang-orang yang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Ketika dia itu berbicara, maka dia berbohong atas pembicaraan tersebut. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, maka dia nulayani janji, melinjani janji atau tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana. Ketika dia diamanahi seorang, maka dia khianat. Ini ada 3 tanda dari orang-orang munafik. Jangan sampai ada pada diri kita. Kalau kita berbicara, jangan sampai kita berbohong. Ya, siapa yang sering bohong? Jangan ya. Ini adalah tanda-tanda orang munafikin. Kita katakan saja yang sejujurnya. Kalau memang kita berbuat, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Siapa yang membuat ini? Misalkan ada piring pecah, adik-adik, piring pecah, yang memecahkan siapa? Malah menuduh temannya. Ini lebah, ini Ustaz. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu? Jangan ya. Kita harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Seorang santri pondok harus seperti itu. Kemudian ketika kita dipercayai seorang, maka kita harus amanah terhadap jabatan itu. Harus, karena amanah itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Berikutnya adalah abghadul ibadi ilallah. Orang yang akan mendapatkan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti daripada hamba-hambanya Allah adalah ghadab itu adalah marah. Orang yang kena marah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, siapa itu? Man kana saubahu khairan min amalihi, yaitu seorang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Masya Allah. Terus gimana itu Ustaz? Antakuna, kata Rasul, siyabuhu siyabal anbiya. Pakaiannya itu pakaian para nabi. Jubahan dia, pecinan dia, sarungan dia. Masya Allah, jenggotnya panjang misalkan. Ya. Wa amaluhu amalan jabarin. Tapi amalnya atau perbuatannya adalah perbuatan orang-orang pendosa pada Allah. Ini jangan sampai kita seperti itu. Kalau kalian seorang santri, pecian, sarungan, jangan sampai ternyata berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong misalkan, atau mencuri misalkan. Mencuri haram atau haram? Haram, tidak boleh mengambil miliknya orang lain, jotosi kancane dhewe misalkan, tidak boleh. Ini
adalah bukan perbuatan anak-anak santri ya. Anak-anak santri adalah mengetahui agama. Pakaiannya pun pakaian seorang agamawan ya, seorang yang mengetahui agama. Apalagi adik-adik semuanya di Al-Halimi ini dididik untuk menjadi seorang ustadz, seorang penghafal Al-Quran. Enak nggak menghafalkan Al-Quran? Enak ya. Suatu ketika nanti akan masuk surga dan akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Masya Allah, ini luar biasa. Dan orang menghafal Al-Quran itu jasadnya akan utuh. Percaya nggak kalian? Jasad seorang penghafal Al-Quran itu akan utuh. Tanya Ustaz Qadir yang sudah hafal 30 juz. Nanti ada banyak sekali jasad yang utuh adik-adik semuanya. Saya suatu ketika mendapati ya, ngubur orang tua saya. Ketika waktu penguburan itu mendapati ada makam sebelahnya orang tua saya yang jasadnya masih utuh. Padahal sudah 8 tahun lamanya dia dikebumikan di situ. Jasadnya utuh. Kenapa? Karena amalnya baik. Karena dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Maka ini hafalkanlah Al-Quran adik-adik semuanya. Nah ini, kalau kita hafal Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang tua kita. Orang tua kita ketika di akhirat nanti langsung dimasukkan ke surga. Karena siapa? Karena kalian telah menjaga kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Enak enggak hafalkan Al-Qur'an? Tapi sulit Ustaz. Enggak apa-apa. Untuk sementara ini bersusah-susah dahulu. Tapi suatu ketika bersenang-senang kemudian ya. Banyak sekali beasiswa nanti, karena saya adalah seorang dosen, saya tahu banyak sekali beasiswa yang disediakan untuk para penghafal Al-Quran di universitas-universitas, di perguruan tinggi, banyak sekali. Maka kalian harus mengejarnya. Hafalkan Al-Quran dulu, nanti insya Allah gede nanti akan mendapatkan beasiswa gratis sekolahnya. Ablighu, hadis berikutnya, ablighu hajata man lam yastati' iblaghu hajatihi. Berikanlah, santunilah orang-orang yang tidak bisa memberikan hajatnya atau menutupi kebutuhannya. Faman ablaghu sultanan hajata man lam yastati' iblaghu sabbatallahu alaihi qadamaihi ala sirat yaumal qiyamah. Barang siapa dia memberikan kebutuhan orang-orang yang tidak bisa menutupi kebutuhannya sendiri, maka Allah akan menetapkan kedua kakinya di surga nanti. Hadis ini adalah perintah Rasul kepada kita semuanya sebagai seorang muslim, agar kita menyantungi orang-orang yang tidak mempunyai uang, dari fakir, dari miskin, anak-anak yatim, ya, yang membutuhkan bantuan kita. Khususnya sekarang adalah, coba lihat, perhatikan sekitar kita. Kalau memang ada orang-orang miskin, kita kalau memang mampu untuk memberikan kepadanya uang, maka berikan uang. Kalau kita memberikan makanan, berikanlah makanan. Khususnya adalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza sekarang ya, dibantai habis, rumahnya dihancur-hancurkan oleh orang-orang Israel laknatullah. Mereka tidak mempunyai makanan sama sekali. Mereka dalam kondisi lapar, padahal mereka adalah berpuasa dalam tenda-tenda pengungsian. Tenda-tenda itu kadang rubuh karena musim dingin. Mereka tidak mempunyai musim hujan ya, mereka mempunyai musim dingin. Musim dingin itu anginnya yang kencang, kemudian dingin sekali, menusuk-nusuk badan kita. Kok tahu Ustaz? Ya, karena saya sudah pernah merasakan musim dingin di Mesir selama 6 tahun lamanya. Pinter kalian nanti sekolah ke Mesir ya, harus bisa. Nah ini kawan-kawan semuanya, adik-adikku. Kemudian barang siapa yang memberikan
santunan kepada orang yang tidak mampu tadi, maka Allah akan menetapkan kakinya orang tersebut di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jembatan yang sangat tipis sekali yang menghubungkan antara mahsyar, ya, tempat berkumpulnya manusia semuanya nanti setelah mati dikumpulkan semuanya. Kemudian antara mahsyar dengan surga itu ada namanya neraka. Orang yang tidak bisa masuk ke surga karena tidak bisa melewati jembatan itu, maka dia akan masuk ke neraka. Nauzubillah. Mau nggak masuk neraka? Enggak. Panas nggak, Ustaz? Panas. Panasnya itu lebih 70 kali lipat daripada panas di dunia. Nauzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghayraha liyadhuqul adab. Ketika penduduk neraka nanti kulitnya terkelupas, dicor timah panas, lepas semuanya. Masya Allah, ngeri nggak seperti itu? Kemudian setelah mengelupas semuanya, dikembalikan kepada kulit yang baru lagi. Tiba-tiba kulitnya menyatu lagi, dicor timah panas lagi, mengelupas lagi, beleleh semuanya. Ya Allah, ngeri nggak seperti itu? Masya Allah. Ini adalah orang-orang siksanya orang neraka nanti. Orang yang disiksa di neraka itu tidak bisa tidur. La yamutu wa la yahya. Tidaklah dia mati, tidaklah dia hidup. Enak sekali nanti kalau dia mati, selesai urusannya. Contoh misalkan, ya, Presiden Israel yang telah membantai ribuan penduduk Gaza, ketika sudah dihidupkan kembali, dia disiksa sekali, mati, kemudian selesai urusannya. Nggak bisa seperti itu, karena dia sudah membantai berapa ribu orang Gaza, lebih dari 300.000 orang yang dibantai di sana. Apakah selesai dengan satu kali siksaan? Tidak bisa. Dia harus disiksa berulang-ulang kali. Alhamdulillah, dan ini adalah siksa neraka. Maka adik-adik semuanya, orang yang telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu itu, Allah akan menetapkan kakinya di atas siratal mustaqim. Dia akan melesat secepat kilat sampai ke surga. Enak nggak seperti itu? Ya, enak. Nah, inilah orang-orang yang telah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian, ya dulu Adam, kata Rasul, wahai anak Adam, ati rabbak tusamma aqilan. Taatilah Tuhanmu, engkau akan dikatakan sebagai orang yang berakal. Wala taksihi, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, tusamma jahilan, maka kalian akan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa kita taat kepada Allah dikatakan sebagai orang yang berakal? Karena seluruh perintah Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kebaikannya apa, Ustaz? Karena kita harus mengingat Allah lah yang telah menciptakan kita semuanya. Allah lah yang telah memberikan mata ini bisa melihat pemandangan di dunia ini. Allah lah yang telah memberikan tangan ini bisa menulis, kaki ini bisa berjalan. Andaikan Allah mau, Allah tidak ngasih mata ini, tiba-tiba kita lahir di dunia ini tanpa mata. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Lahir ada mata dia tapi tidak bisa melihat, buta. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi Allah sayang sama kita. Kita dikasih mata lengkap, tangan lengkap, ya. Ada nggak yang tidak dikasih tangan? Ada. Tangan cilik-cilik orang bisa digerakkan.
Ada nggak tiba-tiba kemudian diberikan oleh Allah lahir dia tanpa kaki? Ada, banyak seperti itu. Tapi Allah sayang kepada kita. Maka karena kasih sayang Allah itulah kemudian kita wajib untuk taat kepada Allah. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, zakat fitrah dan lain sebagainya. Ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Wala taksihi, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, karena kemaksiatan itu menyebabkan kalian akan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena apa yang dilarang oleh Allah itu merupakan keburukan untuk kita. Kita dilarang untuk berzina, karena itu ada kebaikan di situ. Ya, kita dilarang untuk minum khamr. Khamr itu apa? Anggur yang memabukkan, ya. Tidak hanya anggur saja yang memabukkan, minuman yang memabukkan, ya, barang-barang yang memabukkan seperti apa? Ganja, morfin, kokain, sabu dan lain sebagainya, itu adalah haram hukumnya. Kenapa diharamkan? Karena merusak otak kita. Kalau kita menerjangnya, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Minum khamr, kita otaknya hilang, ya, ngefly dia, tidak tahu antara yang baik yang benar, akhirnya membunuh di situ, akhirnya merampok karena gangguan dari minuman keras tersebut, ya. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Kemudian Atani Jibril, kata Rasul, aku pernah didatangi oleh Jibril. Kata Jibril, ya Muhammadu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu engkau. Terserah engkau hidup sesukamu. Mau mabuk ente Muhammad, mau zina-zinalah Muhammad. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang mati. Kalau kita hidup pasti mati nggak suatu ketika? Ada nggak orang yang hidup untuk selama-lamanya? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang akan hidup selama-lamanya. Setan mati, ibu-ibu. Setan pasti suatu ketika akan mati, ya. Jin juga akan demikian. Semuanya, meskipun mereka lebih panjang umurnya daripada umur kita. Umur kita paling 60 tahun, 70 tahun dan meninggal, tapi mereka sampai ribuan tahun. Sampai ribuan tahun. Ini adalah umurnya jin dan setan. Nah, ini. Tapi semuanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Kalau orang yang telah mati, apakah tidak dipertanggungjawabkan kehidupannya? Pasti akan dipertanggungjawabkan suatu ketika nanti. Maka kalau kita hidup harus berhati-hati, ya. Jangan sampai kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ya, dan kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufaraquhu. Cintailah orang yang engkau cintai sesukamu, wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dari orang tersebut. Kita mencintai orang tua kita, betul adik-adik semuanya? Ya. Tapi suatu ketika kita akan berpisah dengan beliau-beliau enggak kira-kira? Orang tua kita akan mati enggak kira-kira? Suatu ketika akan mati. Maka kita mencintai orang tua kita sesuka kita, tapi jangan sampai kebablasan. Kita harus mengetahui orang tua kita pasti akan mati. Kalau orang tua kita mati, siapakah yang mendoakan? Kita yang akan mendoakan. Maka pintarlah kalian, ya, harus tahu agama, harus bisa membaca Al-Quran serta menghafalkannya. Nanti ayat-ayat yang kalian baca akan mengalir ke alam kuburnya orang tua kita.
beliau telah meninggal, tapi beliau akan mendapatkan ganjaran dari bacaan Al-Quran kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesuka wahai Muhammad, karena engkau suatu ketika akan dibalas atas perbuatanmu. Kita nempelin orang, suatu ketika ditempelin oleh Allah nggak kira-kira di akhirat? Iya. Kalau kita tidak mau menyakiti orang lain, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit oleh orang lain, jangan sampai mencubit orang lain. Kalau kita tidak mau dicuri barangnya, jangan sampai mencuri barang orang lain. Maka ini adalah perintah Rasul. Jangan sampai kita seperti itu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-laili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah wahai orang beriman, sesungguhnya kemuliaan dari seorang mukmin adalah terletak dari dia melaksanakan qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari dengan tahajud, dengan tasbih. Nanti di 10 terakhir di bulan Ramadan ada sholat tasbih ya, ada sholat tarawih. Tarawih kan malam hari. Ini adalah sholat-sholat sunnah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari yang namanya api neraka. Kalau kita terhindar dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka, maka dia akan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah dunia cuma tipu muslihat belaka. Kita hidup di dunia sementara, hidup paling sebentar saja. Kata Rasul, seperti halnya kita numpang minum di dunia ini, dibanding dengan kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama. Orang yang mati itu nggak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa, adik-adik. Kalau sudah mati kita tidak bisa kembali ke dunia. Mau kembali lagi gimana? Orang kita sudah mati tertimbun tanah, mana bisa kita kembali lagi? Kayak apa namanya, hantu-hantu itu ya, Masya Allah, ada namanya beranak di alam kubur. Mana aja beranak di alam kubur, nggak bisa. Orang kalau sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Pengen sholat dengan kita semuanya tidak bisa, pengen sedekah lagi nggak bisa. Maka kita manfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan manfaat atas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.